teman-teman dan Faiz itu eh, orang yang sangat percaya pada film, sehingga pengelolaan kegiatan penguatan pendidikan karakter untuk tingkat SMK atau SMA di direktorat beliau itu kepada film kegiatannya dan sudah 5 tahun ya sejak tahun 2015. Terima kasih Bu Rika atas kepercayaannya kepada film. Jadi saya jadi sama istri itu terus menerus keliling nih tiap tahun nih. Mudah-mudahan tahun ini nggak dipotong sama pemerintah ya. Insya Allah tidak. Insya Allah aman. Mohon doanya Amin. Pak. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rika sudah hadir juga menemani kita semua di sini. Pak E dan Bunda, sudah banyak pertanyaan ini yang masuk dan sudah disiapkan oleh kami, yang insya Allah ini ya, jadi gerbang-gerbang cerita-cerita yang akan tersampaikan juga pada hari ini. Oke, ini kita stop share dulu. Ya. Suaranya hilang, Sal, dihilangin lagi pertanyaannya deh. Oke. Cek, kedengaran Pak E? Udah. Oke, siap. Yang pertama tentang keluarga ideologis ya, mungkin teman-teman di sini ada yang baru dengar atau istilah ini atau sudah familiar dengan apa istilah ini. Mungkin ini pun kata-kata yang saya pertama kali lihat awalnya waktu dulu ngepoin film itu di website gitu. Lalu dibahas juga ketika pelatnas, mungkin saya juga ini ya alumni dari film 21, saya masih anak bawang, masih baru. Tentang ini tentang keluarga ideologis, mungkin boleh diceritain dulu Pak E, maksud dari keluarga ideologis itu seperti apa sebelum nanti masuk kita ke sejarah dan tentang filmnya itu. Mangga Pak E dan Bunda. Jadi mungkin gini Faisal dan kawan-kawan semuanya, yang populer kan keluarga biologis ya. Artinya seseorang itu dianggap keluarga begitu dia secara biologis dia memang keturunannya gitu. Nah, itu dikatakan keluarga biologis. Sedangkan keluarga ideologis itu adalah keluarga yang bersama-sama atau menjadi keluarga karena ide atau gagasan. Saya senang mendengarnya karena gini, secara garis besar kita tahu bahwa masyarakat itu, orang-orang itu, keluarga itu dibagi 3, Faisal. Satu, orang biasa. Nah, orang biasa itu biasanya yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang sehari-hari. Kemudian orang kecil ya, dia membicarakan orang lain biasanya. Jadi gosip dan seterusnya. Sedangkan keluarga ideologis itu membicarakan gagasan atau ide. Jadi mungkin secara sederhananya, kalau kita sering membicarakan hal-hal yang atau mendominasi pembicaraan keluarga itu adalah hal yang sifatnya sehari-hari, itu kita masih jadi keluarga biasa. Yang lebih parah kalau kita masih membicarakan dan dominan membicarakan orang lain gitu. Nah itu orang kecil itu, bukan keluarga yang itu keluarga kecil ya. Tapi kalau kita membicarakan gagasan misalnya saya dan teman-teman di Salman ITB, tahu kasus ventilator sangat mahal misalnya. Kemudian dia punya ide, gagasan, bagaimana supaya itu diproduksi di dalam negeri supaya harganya murah. Saya sungguh pas mendengar harganya itu cuma $1.000, padahal dari luar itu katanya sampai lebih sekarang harga dari 10.000. Ya, nah ini sesuatu yang kita berkelompok, Faisal, makanya katakan idealis. Orang yang secara ide atau gagasan itu mempunyai persamaan di dalam sesuatu. Kalau sendiri-sendiri nggak mungkin bisa tercapai. Bahkan di dasar itu saya dengar itu sampai 2 minggu lebih nggak pulang-pulang beserta teman-teman mahasiswa ITB dan mahasiswa-mahasiswa di Bandung, serta teman-teman dari kedokteran Unpad. Luar biasa. Nah itu salah satu contoh sederhana bagaimana keluarga ideologis itu sebetulnya dibentuk di semua asalnya dari gagasan atau ide itu. Baik. Dan apa keluarga ideologis yang versi Pak E sendiri adalah film itu ya Pak E? Ya kalau film itu kan sebenarnya mungkin lebih banyak berbicara, sederhana sebetulnya begini. Memang kegiatan itu pernah ada wartawan datang bertanya, apa sih sebetulnya misi film? Saya bercanda aja karena waktu itu memang
kepikirannya nggak terlalu jauh ya. Sesederhana saya ingin kenal dengan calon suami anak-anak saya. Kan anak saya yang 1, 2, 3 itu perempuan. Biasanya kan kalau perempuan cepat nikah. Iya. Jadi dulu plesetannya tuh film itu Forum Indonesia Menikah. Oh. Jadi saya kepengen, makanya Pak Isra ini ada yang dicari nih. Nah, saya ngebayangin bagaimana keluarga ideologis itu bisa terjadi kalau proses perkenalannya tidak diawali dengan perkenalan yang bagus dan positif gitu. Okay. Nah, Islam itu kan mengharapkan suami atau istri itu orang baik. Tapi nggak ada fasilitasi untuk itu. Jadi tidak ada fasilitasi kan. Jadi tidak ada buat ta'aruf itu nggak boleh gitu. Jadi gimana caranya? Nah, alhamdulillah film itu bisa menjadi media. Beberapa teman film menikah. Ini saya nggak boleh bongkar rahasianya. Ada yang dari ITB, ada dari UGM, dari UI, dan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Itu lucu-lucu. Salah satunya adalah mengatakan nih, saya menikahinya, saya tanya, kenapa kamu, saya jadi saksi waktu itu dengan Pak Anies Baswedan, pernikahannya di Bandung misalnya, kenapa kamu ingin menikah dengan si itu gitu. Dia bilang, saya nggak bisa nyetir mobil Pak, katanya. Dia bercanda, tapi saya senang karena dia terbuka, dia mendapatkan seseorang sesuatu itu karena dia ingin melengkapi dirinya. Tentu bukan itu maksud yang sebenarnya, tapi gagasan-gagasan. Dan dia melihat bagaimana teman-teman film itu kalau di pelatihan itu atau sebelum pelatihan itu rapat, kemudian melaksanakan kegiatan itu sungguh-sungguh. Nah, dari situlah timbul semacam mungkin rasa tidak lagi melihat, karena kalau tiap hari ketemu kan kecantikan jadi hilang. Ketampanan jadi hilang. Kalau jarang ketemu biasanya kagum, kaget gitu. Tapi yang dilihat itu kekuatan, gagasan, ide-ide. Nah, makanya saya selalu mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan anak film, kamu harus bekerja sebaik mungkin. Karena itu yang dilihat sama Ahwat ini. Dan karena di film itu ada semacam jargon gitu, tagline, ditolak 21 kali. Itu yang laki-laki. Tapi buat yang perempuan kan terbalik ya. Jangan menerima sebelum menolak 21 kali. Jadi ada yang nggak tahan juga, Sa. Nah, jadi sesederhana itu awalnya. Tapi tentu yang lebih tepat adalah Bunda nih, sebagai orang yang menggagas film pertama kali. Silakan Bunda. Alma mater. Silakan Bunda. Iya, Faisal. Gimana? Boleh, sebelum ini ya, sebelum sejarah film tadi. Kan tadi kita bicara tentang keluarga ideologis. Nah, ideologi apa sih yang ingin terbentuk sebenarnya dari Forum Indonesia Muda yang terlahir gitu dari Bunda dan juga Pak E? Kalau istilah ideologis itu dari anak-anak sendiri. Kalau Bunda menyebutnya psikologis. Oh, psikologis. Anak-anak psikologis ya, karena kami dekat secara hati gitu. Ideologi mungkin berbeda. Kalau Bunda ngelihat ada yang beda gitu, ada yang kiri, ada yang kanan gitu. Tapi kita secara hati itu sama. Kan memang anak film ada di berbagai warna, di berbagai partai, di berbagai komunitas, dan dengan background, beragam talenta, kampus gitu. Nah, kalau Bunda memang nggak pernah mengatakan ideologis, jarang lah gitu. Karena itu dari anak-anak sendiri, kata-kata ideologis. Tadi bilang apa sejarahnya? Iya. Oh, nilai-nilainya. Nilai-nilainya. Dan Bunda juga dulu nggak pernah bikin formulasi yang 7 pilar, karakter 7 pilar leadership itu. Tapi itu ada semuanya di dalam konten-konten pelatihan, dalam kurikulum. Cuman tidak berani menyebutnya karakter apa, karakter ini, karakter itu. Karena kalau mengusung pesan-pesan karakter itu berat ya. Sementara kita sendiri masih belajar seumur hidup. Jadi, tapi akhirnya anak-anak bilang, kita harus memformulasikan, Bun, harus nulis, karena Bunda tidak selamanya ada. Oh iya, ya benar. Bunda dan Pak E nggak selamanya ada. Bahkan dari Bunda awal aja itu bisa jadi berbeda dengan Pak E, berbeda dengan anak-anak memahaminya gitu.
Mungkin sama. Tapi Bunda percaya juga yang datang ke FIM nggak selamanya mau ikut pelatihan leadership. Ada yang kemarin mengaku ada yang cari karyawan. Bener nggak? Iya, ada angkatanku. Faisal karyawan. Yang paling banyak nyari jodoh. Dan Alhamdulillah. sendiri nggak kepikiran juga ini gitu. Karakter 7 pilar leadership itu akhirnya dirumuskan oleh panitia FIM 6 kalau nggak salah. Rapat. Nah, terus mereka nanya, apa sih sebetulnya Bunda yang diinginkan gitu. Terus lihat aja kurikulum yang udah Bunda bikin dari pertama kali pelatihan. Terus akhirnya dirumuskanlah 7 pilar leadership dan 7 pilar karakter. Oh ya, kalau 7 pilar leadership ini punyanya Pak Buhori Nasution, sesepuh kita, yang selalu support FIM dari awal sampai sekarang. Nah, beliau itu sudah kurikulum leadership di Amerika dan Inggris, merumuskan 7 pilar leadership itu. Nah, kalau 7 pilar karakter yang merumuskan anak-anak dengan background dari pelatihan-pelatihan dan konsep-konsep FIM yang awal sekali Bunda bikin. Ya. Masya Allah, siap. Pak, ada tambahan, Pak? Boleh? Mungkin udah bagus, udah pas. Baik, siap. Jadi memang keluarga psikologis, keluarga ideologis itulah ini ya yang memang terangkum di FIM yang sampai sekarang sudah ada 21 ya angkatannya ya Pak ya, sama Bunda. Angkatannya 21, tapi sebetulnya kegiatannya udah lebih ya karena batch-nya ada 27 ya? Iya. Iya, mungkin 27 karena ada 5 yang wilayah tambah 14B, kemudian ada rescue ya. Rescue, betul. Ya. Oke. Nah teman-teman sedikit info, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin alumni FIM, juga ada yang belum tahu FIM. Kalau FIM itu ininya secara teknis kita pelatihan, ada yang setahun sekali ya Pak ya, dan ada yang 2 kali juga ya Pak ya. Itu dilaksanakan dari ini ya untuk mendatangkan berbagai pemuda dan juga aktivis gitu dari berbagai daerah di Indonesia, mendapatkan pelatihan, mendapatkan materi dan juga disatukan jadi keluarga di Forum Indonesia Muda. Boleh cerita mungkin Pak dan Bunda, seberapa penting sih kehadiran FIM ini sebagai keluarga? Kan di sini Pak E pun punya 5 anak, tadi kan sudah diceritakan. Antara keluarga biologis dan keluarga ideologis itu kehadirannya bagaimana Pak E, teknisnya sehari-hari dan seberapa penting? Ya, mungkin saya coba ya. Di sini clear ya bahwa itu anak. Kemudian sekarang ada 3 misalnya kan, otomatis itu menjadi keluarga biologis kami. Dan saya merasa bahwa boleh jadi suatu hari nanti memang ada kesulitan-kesulitan dalam perkembangan FIM. Makanya itu FIM itu bergerak lebih banyak sekarang ke berbagai penjuru ya. Di dalam rekrutmen itu selalu memperhatikan teman dari daerah timur misalnya. Nah ini diharapkan nanti mungkin tadi Bunda bilang beda partai, beda keinginan, tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa orang tuh yang paling penting itu gagasannya, bukan agamanya, maaf nih. Agama itu urusan masing-masing. Jadi silakan, tapi kalau orang misalnya Muslim tapi gagasannya atau yang diomongin hal-hal yang buruk gitu, jadi meracuni atau merusak Muslim itu sendiri, Islam itu sendiri. Nah jadi gagasan itu diperlukan, ide itu diperlukan agar kita jauh ke depan pandangannya. Misalnya seperti sekarang, saya berpikir misalnya produksi padi di Indonesia itu kurang lebih 31 juta. Kebutuhan kita 29 juta. Secara teoritis kita surplus 2 juta ton. 2 juta ton. Tapi faktanya kita masih impor beras dari luar negeri. Nah itu ternyata setelah di riset gitu, kurang lebih 17% dari hasil produksi tanaman itu
jatuh pada waktu pasca panen. Jadi waktu dipotong sampai ke gudang, sehingga kita faktanya selalu kekurangan. Jadi 31 juta ton itu didapatkan dari luas area dikali rata-rata panen per hektar gitu. Nah, kalau nggak salah kita luasnya itu sekitar 11 juta ton kurang lebih ya. Kalau saya udah lama juga nggak berkecimpung di situ. Tapi maksud saya begini, mestinya anak-anak FIM punya gagasan bagaimana menyelamatkan gabah yang 2 juta ton itu. Yang kita impor selalu dari luar negeri. Lucu kan negara kita dengan negara yang agraris, air, matahari berlebihan, dan itulah sumber tanaman sebetulnya. Orang kesulitan di negara 4 musim itu untuk melakukan itu. Nah kita enggak, kita sepanjang tahun bisa. Bahkan di beberapa tempat itu yang pengairannya bagus bisa 3 kali setahun. Jadi hampir sepanjang tahun itu bisa ditanam padi. Tapi faktanya kita masih impor. Kalau mengacu kepada luasnya, kita mestinya surplus 2 juta ton. Jadi faktanya kita mengimpor 2 juta ton. Nah, itu luar biasa loh. Kalau 2 juta ton dikali saja harganya misalnya 10.000, waduh, ratusan miliar itu. Nah, saya kepengen mungkin ini menjadi pemicu bagaimana ide gagasan menyelamatkan gabah petani itu. Dari sawah yang dulu ada gagasan waktu panen itu ditaruh plastik gitu, ukurannya 8x8. Sehingga waktu dibanting itu teknologinya kan masih teknologi lama nih, kita untuk merontokkan gabah itu masih dipukul-pukulin ke. Nah itu kalau tidak ada plastiknya itu akan terbuang. Nah mungkin teknologi-teknologi sederhana seperti itu bisa ditiru. Kemudian satu lagi di bidang perikanan misalnya, almarhum yang baru meninggal Mama Najik, mungkin kenal, anak IPB itu, yang di Gersik itu dia bisa mengekspor bermacam-macam jenis ikan. Tadinya tuh dibuang. Luar biasa itu, Mina Utama itu, yang di Gersik itu. Tapi sayangnya beliau dipanggil Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih sayang ke dia. Jadi Mama Najik itu akhirnya misalnya bisa ekspor teri ke Jepang. Dan itu besar sekali, nilainya miliaran, ratusan miliar bahkan. Sehingga berkembang, petani-petani nelayan itu bagus. Nah, kemarin misalnya yang terbaru nih, kita melihat di internet ayam dibuangin. Karena harganya 8.000, padahal cost production-nya itu di atas 20.000 misalnya. Tapi di lain pihak kita masih membeli ayam tuh, saya sering sama bunda ke pasar itu, 30.000, 35.000. Ini kan ada yang miss di situ gitu. Nah, saya dulu ingat, dulu Ainun Najib tuh, yang kawalpemilu.com, anak film juga, ada ide tuh. 5kilo.com apa sih, saya lupa. Jadi anak-anak muda mencoba menjembatani antara petani atau produsen dengan konsumen. Sehingga orang tuh bisa mesen cabai, mesen apa, bawang, ukuran 5 kiloan. Nah, itu saya nggak kedengaran lagi sekarang gagasan itu dijalankan. Padahal misalnya seperti sekarang kita situasi di rumah ya, di mana kita nggak bisa keluar. Itu sangat penting itu. Kalau kita bisa di rumah saja, misalnya nggak usah keluar, kita bisa dapat barang-barang yang kita harapkan dengan harga yang justru lebih murah gitu. Nah, makanya saya mengatakan gagasan itu, ide-ide itu mestinya keluar dari anak-anak muda dan cari gagasan yang dibutuhkan oleh negara kita. Mestinya negara kita tuh tidak terpuruk. Boleh apapun terjadi di dunia ini, tapi negara Indonesia mestinya tetap maju karena kita berlebihan air, udaranya, dan mataharinya. Dan itu adalah sumber tenaga, sumber energi. Sumber kehidupan. Insya Allah. Siap. Jadi emang inti dari keluarga ideologis ini adalah sebuah gagasan ya Pak ya. Kebaikan, kebermanfaatan yang berkesinambungan, di mana keluarga ini jadi porosnya ya Pak ya, jadi muaranya dari semua kebaikan itu ya. Betul, persis. Ya. Selanjutnya Pak, izin bertanya lagi. Kan di anak-anak FIM kan banyak ya Pak ya, alumninya banyak, di mana-mana ada, dan juga berkunjung nampaknya 24 jam ke markas, atau teman-teman kalau belum tahu markas itu emang tempat ini ya, tempat bernaungnya anak-anak FIM di Jakarta gitu. Bagaimana keselarasan antara anak-anak FIM dan juga anak PAE sendiri gitu? Bagaimana, apakah pernah ada kecemburuan sosial atau selek atau seperti itu, apakah pernah terjadi Pak?
Mungkin Bunda yang lebih pantas menjawab nih, ibu rumah tangga nih, yang selalu di rumah nih. Silakan Bu. Kayaknya insya Allah sih nggak pernah ya. Kalian pernah jealous nggak sih? Dira? Enggak, canda. Enggak, mereka saling sayang kok. Yang kalau anak Vimnya lebih tua, dianggap kakaknya sendiri. Yang lebih kecil, dianggap adiknya. Ya, nggak ada masalah. Bercanda-bercanda aja pasti. Awas ya, jangan panggil mama gitu. Takut diambil. Jadi ada dua sebutan. Kalau anak biologis manggilnya mama, kalau anak ideologis manggilnya bunda. Tapi anak-anak Papua itu bisa manggil mama juga. Banyak yang manggil mama. Ya mungkin saya tambahin sedikit ya Faisal. Ya, silakan, jadi alhamdulillah ya 5 anak kami itu 4 sudah melewati proses di FIM. Yang belum tuh Zaki yang sekarang kuliah di Undip di Semarang. Nah itu memang sepi dari anak-anak FIM sehingga udah terbiasa dengan situasi. Jadi bahkan kadang-kadang sampai bilang gini, di rumah ini nggak ada privasi apa. Ya memang begitulah markasnya. Iya. Jadi ya saya juga. Dan terus ini ada WA grup Ruang Tengah, udah tahu belum Pak? Jadi itu curhatan. Jadi di situ ada psikolog anak FIM, terus siapapun yang ada bermasalah, yang lagi mau konsultasi, namanya Ruang Tengah. Dan itu Bunda nggak ikut, cuman mereka cerita. Jadi mulai masalah pekerjaan, masalah jodoh, gitu. Saking mereka biasa ngeriung di Ruang Tengah. Saya izinkan saya menyapa teman saya nih, Dr. Dasatiza dari Padang nih. Ya silakan. Assalamualaikum Dok. Assalamualaikum Dok. Dokter beliau tuh dari ITB juga, Dasatiza. Sore. Ada ya, sebentar. Oh ya, di mute. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Iya, Laisa. Termute kayaknya. Di mute ya. Siapa yang ke mute? Assalamualaikum. Oke. Nanti lagi. Siap. Jadi nampaknya aman-aman saja ya antara anak-anak biologis dan juga anak-anak ideologis. Itu ada proses memahamkan nggak? Ini film ini dari berbagai daerah, rumah ini tuh terbuka, itu ada proses pemahamannya gitu nggak Pak? Itu alamiah ya. Kayaknya kita nggak pernah bikin konsep yang gimana gitu. Itu alamiah aja. Jadi bahkan Dira itu tidak sebagai kelembagaannya, juga Mbak Jetsi itu membantu bahkan sampai ke kosannya anak adik-adiknya gitu. Itu dari zaman dulu. Beasiswa itu malah kita nggak pakai lembaga, nama-nama. Jadi kita tuh memang kayak keluarga ya, memang keluarga ya. Jadi siapa yang bermasalah, mereka leluasa aja ngomong. Nggak pakai diatur-atur. Nggak ada briefing ya? SOP-an. Baik, Bunda, Pak ini boleh dong diceritain, kan alumni FIM udah banyak banget nih keluarga ideologisnya gitu ya, kita sebutkan tadi. Sudah apa ya, ada nggak sih alumni yang mungkin bagi Pak atau Bunda berkesan? Saya rasa mungkin semua FIM berharga ataupun ini ya dapat dimaknai gitu satu persatu, tapi ada nggak sih yang emang mungkin entah karena prestasinya atau karena keunikannya, mungkin boleh diceritain 1 atau 2. Saya nyeritain 1, nanti Bunda nyeritain 1 ya. Boleh. Namanya Ika dari Semarang. Sekarang ada di Turki. Wah. Itu unik sekali. Menikah sama orang Turki. Ika adalah orang yang sangat-sangat gigih. Jadi dapat banget tuh. Jangan menyerah sampai 21 kali itu. Dapat di Ika. Ika belajar macam-macam dan seterusnya. Dan alhamdulillah sekarang Ika, dan kemarin Ika kalau nggak salah jadi narasumber juga. Dan luar biasa, Ika dulu tidak diterima di FIM melalui proses yang seleksi. Jadi Ika datang saja ke FIM. Ya saya nggak tega untuk mengatakan Ika suruh pulang karena
belum pernah kejadian kan ada anak film yang tidak lolos tapi tetap datang. Nah, akhirnya Ika tuh kita terima dan ternyata dia luar biasa kontribusinya. Dan sekarang kalau anak film ke Turki itu Ika selalu jadi tuan rumah. Wah. Nah, saya kemarin Bunda nanti bisa ceritakan ke Turki itu Bunda merasa, aduh alhamdulillah dulu Ika kita lolosin ya kalau nggak Bunda. Jadi banyak rahasia yang dibalik kejadian-kejadian itu unik sekali anaknya. Enggak, tapi dia nggak maksa. Dia datang, dia bilangin nggak diterima nggak apa-apa, tapi dia kepingin dapat ilmunya. Dia duduk di belakang pun nggak apa-apa. Nah, kita kan nggak tega. Cuman nggak berharap ini terjadi lagi. Bunda dimarahin sama panitia. Soalnya sekarang kan, kalau dulu kan memang kita berdua dan teman-teman Bunda, keluarga aja, keluarga Bunda, keluarga Tae yang support gitu. Sekarang itu benar-benar sudah ada aturan lah gitu, sudah ada ketat sekarang ketat. Tertib organisasi. Jadi bahkan Bunda aja dalam beberapa hal itu idenya nggak diterima, ya nggak apa-apa gitu. Nah, kayak gini nih, kayak contoh ketika gempa di Lombok, Bunda maunya segera pergi. Terus anak Film bilang nggak, harus dirapatin dulu, uangnya dari mana. Bunda bilang, Bunda pergi sendiri atas nama sendiri, pakai uang sendiri, terserah kalian nggak mau. Akhirnya mereka nggak tega juga kan, akhirnya support, bikin. Jadi memang menurut Bunda kalau kita punya mau, mungkin Film itu juga gitu. Kita harus lakukan sendiri, nggak bisa berharap orang lain akan support kita. Kalau kita nggak benar-benar berdarah-darah untuk melakukan itu. Itu poin penting. Jadi sementara Bunda tuh kan orangnya begitu ada bencana, Bunda yang penting izin dari Pak itu aja, yang lain masa bodoh. Gitu. Jadi Bunda langsung pada saat itu Bunda nelfon teman yang di sana, bagaimana keadaannya. Terus yang pertama kali adalah ini anak-anak Film dulu ya, ngabsen. Siapa aman nggak gitu. Bukan, mereka aman nggak di sana, jadi korban apa enggak gitu. Begitu juga yang terjadi di Palu. Jadi mungkin orang kan banyak bertanya, kok bisa Film masih bertahan? Ya itu karena Allah semata. Dan mungkin kalau ada kisi-kisi jawabannya, apapun yang kita lakukan menurut Bunda, kalau kita punya keinginan, punya mimpi, memang kita yang harus berdarah-darah dulu. Orang nggak akan ngelihat, nggak akan support. Bunda hilang ya. Memang. Jadi misalnya Faisal untuk kegiatan-kegiatan sosial, kalau untuk yang pribadi itu kita memang nggak posting, tapi kalau untuk mengajak orang umat gitu, apalagi kalau yang suatu lembaga itu pasti kita kabarkan gitu, karena sebagai bentuk transparansi, tanggung jawab. Ya, alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi memang ini ya, mengedepankan umat dulu ya Bunda ya. Insya Allah. Yap. Kita dulu dong, kita harus kuat dulu baru menguatkan orang. Ya maksudnya idenya ke sana. Iya, idenya ke sana. Jangan sampai jadi lilin juga ya Bun ya. Oke. Kayak di pesawat itu loh. Untuk oksigen itu kita dulu baru menolong orang lain ya. Siap. Wah, ini mungkin di antara audiens ada yang ini ya mulai cek. Ini pertanyaannya di sini. Di antara audiens ini ada juga mungkin ini ya teman-teman yang belum masuk Film atau mau masuk Film atau sudah di Film juga ya. Bunda, saya dapat bocoran katanya masuk Film lebih sulit daripada masuk PTN nih Bun. Karena memang masuk ITB dulu baru bisa masuk Film. Nggak canda. Dulu awal-awalnya Bunda sama Pak itu kan siaran di Jakarta News FM. Itu peserta Film itu teman-teman wartawan, dengar radio kami, bahkan anak-anak dari pendengar. Terus Bunda juga campaign UI, karena ketua-ketua BEM dari kampus-kampus terkenal itu narasumber kita ya, jadi kenal. Jadi kita yang mencari peserta, bahkan partai-partai kita undang, kader-kadernya mana, yang di dalam negeri maupun luar negeri. Itu Film 1 itu sangat politis, Film
1, 2, 3 gitu ya Pak. Oh, yang ketiga sosial ya, karena kan kita ke Nias waktu itu. Nah, yang ke Nias itu lucu itu. Ya sama lah, setiap ada bencana. Bunda ingat banget, ada saja. Mungkin kayak Denny ya, itu anak kita, bilang, ini ada modal sedikit. Ini deh, bikin deh Pak, untuk acara yang kemana waktu itu ya, gempa di Padang ya Pak. Itu film 8 itu di sana, yang di Padang. Nah, jadi hal-hal yang kecil-kecil itu, adik Bunda misalnya Om An bilangin nyumbang untuk makan anak-anak 1 hari gitu, atau snack anak-anak selama pelatihan. Jadi hal-hal yang begitu gotong royong sih semangatnya, dan itu yang diteruskan sama anak-anak. Nah, Bunda ngerasa memang yang paling utama tuh kita punya mimpi, nanti Allah yang akan mewujudkan jauh lebih indah ketimbang yang kita pikirkan. Dulu kan Bunda pingin banget tuh sama Pak E, kalau udah tua gini, kita keliling Indonesia, Bunda bilang sama Pak E, terus kita kan punya mobil yang besar itu, yang Vito itu, bikin pustaka, terus sampai sekarang kita jadi lucu ya Bang. Kita ada rumah belajar di mana-mana. Alhamdulillah Allah mewujudkan dalam bentuk yang jauh lebih indah. Jadi setiap anak film begitu datang ke film, pulangnya kan harus bikin social project di daerahnya masing-masing. Nah, rata-rata itu kan punya rumah belajar, punya pustaka kecil untuk masyarakat ya. Ini ada nih dari Alivia Husnuzul nih, Raisa. Iya. Dia bukan anak film, tapi dulu alhamdulillah bisa ikut generasi pertamanya Indonesia Student United. Is Unite. Katanya sih filmnya anak SMA. Alhamdulillah si Alivia kalau mau masuk film ini udah waktunya sekarang ya. Beliau udah kasih tingkat akhir juga sama Bunda. Itu hobi banget makan Bunda. Atau kayaknya yang ngasih nanti. Jadi memang istimewa itu ada agak istimewa ya. Mudah-mudahan terus ada sehingga nanti nyambung ke kegiatan film, termasuk juga anak-anak yang ikut penguatan pendidikan karakter di ada 9 provinsi. Ini murid-muridnya Bu Rika nih. Itu memang saya memberikan privilege karena memang harus diberi afirmasi itu. Mudah-mudahan nanti Bu Rika bisa merekomendasikan beberapa orang untuk ikut di film sehingga mereka mempunyai jaringan di mana-mana di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Iya. Tuh Nuzul ya. Nuzul tolong dicatat golden ticket dari Bunda. Dari Pak E. Iya. Bunda keberani soalnya sering juga ditolak sama panitia. Nanti ini aja, share ini aja rekaman video ini untuk bukti ke panitia. Nanti di-share ya. Ada lagi Pak E KKP-nya. Lanjut. Oke, Pak E, Bunda izin lanjut ya. Ini ada pertanyaan lainnya. Iya, ini ada nih dari Manado nih, Sulistianingsih. Manado lagi Pak E KKP-nya. Ya, mudah-mudahan Bu Rika juga dengar dan baca sendiri. Manado kemarin tahun lalu tidak ada karena memang anggarannya terbatas. Mungkin Bu Rika diberi kesempatan deh untuk bicara deh. Boleh, karena Bu Rika. Banyak juga nih orang-orang KKP ini. Ada Bu Rika? Assalamualaikum, Bu. Masih di silent, Bu Rika. Oh, masih di silent itu. Oh, masih di silent ya? Oke, mungkin nanti kita bisa sambungkan ya ketika beliau sudah tidak di silent. Pak E, Bunda tadi kan saya Dasat Bisa yang tadi itu, yang dokter ada? dari. Oh, silakan. Ya, mudah-mudahan sudah dibuka. Assalamualaikum, Pak. Kenapa? Edwizna. Ya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana Mas Faisal? Saya belum tune in ini. Belum tune in ya. Baik, tadi disapa sama Pak E tadi katanya. Ya, yaudah, tadi udah masuk. Ya, alhamdulillah. Jadi topik ininya keluarga ideologis ya. Iya. Jadi arahnya kemana nih? Saya belum tune in banget nih, Pak Elmir. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dasat Bisa. Ya. Karena beliau ini menjadi orang yang membantu. Jadi ada kejadian beberapa waktu yang lalu, ada video di internet itu tentang Ibu Rita yang memecah batu.
Kami mengumpulkan uang di SMP dan SMA, tapi nggak tahu uangnya mau disalurkan kemana karena sekarang lagi PSBB. Alhamdulillah Pak Datuk Edwizani bersedia membantu menyalurkannya. Sekali lagi terima kasih Datuk. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang diniatkan ya atau disampaikan melalui saya nanti saya salurkan kepada yang berhak. Ya, tentunya menjadi amal ya bagi yang telah berpartisipasi dari keluarga teman-teman dari SMA 1 Bukit Tinggi, dari teman-teman keluarga SMP 2 Bukit Tinggi ya. Betul, betul Pak. Mudah-mudahan menjadi amalan dan rezeki yang lebih berlimpah. Amin ya Rabbil Alamin. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Edwiza atas ininya ya, sambutannya. Oke, Pak E boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak E? Iya. Boleh ya? Ini Bunda ada Bunda hadir? Ya, Bunda hadir. Ada pertanyaan Bunda ini yang masuk private sebenarnya. Bunda sama Pak E tadi kan ini ya tadi saling menguatkan gitu ya satu sama lain dan membangun film ini pun bersama-sama. Boleh ini ya, boleh nanya bagi Pak E sendiri sosok Bunda itu seperti apa dan apa sih yang paling dikangenin dari Bunda juga buat Bunda seperti itu jawab pertanyaannya. Sosok Pak E seperti apa dan apa yang paling dikangenin dari Pak E? Orangnya ada dekat sini jadi nggak berani macam-macam ya. Jadi gini. Saya tuh orangnya ekstrovert, jadi kalau di mobil itu mungkin mirip dengan gas ya, gaspol gitu. Jadi apa-apa itu saya kepengen istilahnya disegerakan. Nah Bunda tuh bisa menjadi rem yang bagus, persneling yang bagus sehingga mobil bisa berjalan dengan baik. Saya bersyukur kalau kita dua-duanya itu gas, mungkin malah udah masuk jurang dua-duanya. Nah tapi itu yang sering saya sampaikan juga ke teman-teman. Semestinya kita dengan istri kita itu saling melengkapi, jangan sama. Disitulah indahnya. Di segi makanan juga sama. Bunda tidak suka ayam, tidak suka telur, tidak suka susu. Saya suka sekali semuanya, jadi nggak pernah ada yang terbuang. Jadi kalau makan telur itu Bunda paling putihnya, saya kuningnya. Oh, Masya Allah. Nah, jadi ya alhamdulillah, karena menurut saya jangan cari yang sama-sama doyan ayam misalnya. Begitu ayam tinggal satu bingung kan, berebut jadinya kan. Nah, jadi ya. Ya, jadi yang saya kangenin dari Bunda itu memang ininya kritikannya ya. Jadi itu yang membangun saya menjadi kuat gitu. Jadi anak-anak saya juga bilang mama itu kuat, remnya itu kuat gitu. Jadi nilai-nilai terutama itu istri saya yang pegang gitu. Jadi kita kadang-kadang dulu pernah menolak bantuan dari lembaga yang kebetulan tidak sejalan dengan kita lembaga itu. Sempat sedih sebetulnya karena untuk mendapatkan bantuan nggak mudah. Dan kita waktu itu film tuh lagi kepengen bikin kegiatan pelatihan dan nggak ada uangnya. Tapi Bunda tetap kukuh kita tidak bisa menerima bantuan dari lembaga yang seperti ini. Nah itu saya bersyukur sekarang. Kalau tidak tentu kita udah masuk jurang juga sama-sama. Yeah. Ini ada yang nanya juga di YouTube. Ada yang nanya juga nih di YouTube ya, YouTube tentang Nias, film Kenias. Gimana ceritanya film Kenias? Belum pernah dengar ceritanya nih. Oh iya, jadi waktu itu kan ada gempa di Nias. Kemudian pas lagi saatnya untuk pelatihan film 3. Nah waktu itu tiga. Waktu itu kita nggak berpikir gimana ya caranya. Tiba-tiba pas ini orang yang kita punya tanah di Sukabumi yang terlantar terus dibeli sama Pak Parti ya kan, Rektor ITB kan yang punya itu Pak Iskandar Ali Syahbana. Terus, jadi ada modal. Nah, jadi ada modal. Jadi kita berani. Nah, setelah itu, dan kebetulan juga gini Faisal. Jadi saya ingin melengkapi. Kebetulan waktu itu yang jadi Menteri Komunikasinya Pak Sufyan Jalil, yang teman kita bareng-bareng dulu di film pertama dan kedua. Jadi Pak Sufyan Jalil bilang, Pak Elmir, kan kemarin ke Aceh Pak Elmir udah ikut, masa Kenias sekarang tidak gitu. Nah, malam-malam kepada
tertinggi untuk Hendria Atma Sutarto karena harus dibawa makanan beras itu banyak sekali. Pinjam kapal. Pinjam perang. kapal. Perang. Nah, kita Ya bisa Allah. melakukan itu dan ya alhamdulillah tidak ada yang tinggal di sana ya. Walaupun kapalnya itu jalannya itu cuma 7 knot ya, 7 mil per jam ya. Pelan sekali, tapi alhamdulillah nyampe selamat pulang balik. Dan sama Dr. Yose waktu itu. Jadi ya, Dr. Yose itu adalah orang yang apa ya? Yang selalu siap. Kalau apapun Bunda bilangin, Yos, Uni punya gagasan setelah ngomong sama Pak E ya, terus kepingin bikin film gitu ya. Siap nih, apa yang saya tugasnya apa? Selalu Dr. Yose itu begitu. Ya, almarhum Dr. Yose Rizal. Terus yang ke Nias juga waktu itu hanya telepon dia yang bisa aktif ya di kapal, jadi bolak-balik ditanya di mana nih, sampai di mana. Bunda kebetulan waktu itu nggak ikut karena masih punya anak kecil kan, Zaki. Jadi Pak E ya gitulah, banyak lah teman-teman yang mensupport film itu udah nggak ada, termasuk Pak Dimas ya Dan Widodo, kemudian Bang Ade, yang psikolog, Pak Mas Sartono Mukadis. Banyak ini lah. Pak Imam dari Kemenpora ada meeting, jadi pamit dulu sebentar kata Pak Imam. Pak Imam. Ya, Pak Imam Pak juga Imam. yang sering support. Kenapa Teh? Apalagi pertanyaannya? Ini Bunda tadi belum dijawab. Bunda kan tadi Pak E udah menceritain tentang bundanya. Bundanya belum ceritain tentang Pak E-nya katanya. Ya, Pak E itu adalah orang yang bikin Bunda merasa pede, bikin merasa bisa, bikin merasa berharga. Terus walaupun Bunda SIM itu mimpi Bunda yang bikin pertama kali, memimpikan, merancang, bikin proposalnya. Kalau Bunda ngomong apa-apa, Pak E selalu bilang, mana proposalnya? Karena kan Bunda orangnya tidak begitu artikulatif ya, jadi dan ngomongnya tidak sistematis, meloncat-loncat, lebih suka menulis. Terus Pak E ngelihat, oh iya. Dan biasa ibu-ibu tuh detail kan. Nah, film itu nggak ada kalau nggak ada Pak E ya. Maksud, walaupun ya memang semuanya karena Allah, cuman jalannya itu. Karena Pak E itu orangnya apa ya, suportif banget. Bahkan Bunda sering banget tuh kayak Bunda kepingin dulu ke Palestina ya. Terus nggak boleh awalnya. Terus akhirnya begitu boleh, tapi ternyata cucu mau lahir. Nah, akhirnya Dira yang menggantikan. Nah, itu juga awalnya Dira ditolak, tapi lama-lama juga boleh. 21 kali baru. Terus Bunda juga sekarang udah tahu kalau Bunda propose mau kemana. Bunda suka jalan-jalan. Dan Pak E dulu juga janjinya menemani Bunda jalan-jalan, tapi pernah suatu ketika kita naik pesawatnya mau jatuh gitu, jadi Pak E trauma. Jadi Pak E aviofobi. Bunda masih berjalan untuk nulis di modus-modus. Nah, Pak E alhamdulillah selalu support gitu ya Allah, itu yang bikin dunia ngiri ya. Anak-anak maksudnya. Oh Papa, baik banget sih. Masya Allah, makasih ya saya. Masya Allah, ya. Jadi teman-teman, untuk membangun keluarga ideologis itu perlu pasangan yang ideologis juga ya, yang satu gagasan juga ya Pak Bun ya. Iya, iya. Ya, silahkan untuk saling. Iya, benar. Apapun ini Bunda, karya Bunda itu pasti supporter Pak E. Bunda dulu punya bikin acara di televisi, ada beberapa ya, di TVRI, RCTI, dan radio yang banyak. Terus itu selalu Pak E yang mensupport. Bunda bilang, aduh bisa nggak ya? Bisa. Pak E selalu bilang, bisa nggak ya? Bisa. Atau bisa nggak ya? Terus sebenarnya lihat dulu kelakuan. Nah. Gaya Pak Husni. Assalamualaikum. Ini ada Husni. Tim berapa Husni? 19. Tim 19. Baru datang. Jaga jarak, jaga jarak. Iya, oke. Oh ya, mandi dulu. Oke, Pak E, Bunda, ini apa? Hilang nggak suaranya? Halo, kedengaran ya Pak E, Bunda? Nggak dengar. Cek, Assalamualaikum. Oke. Kedengaran ya? Oke. Ya. Kita mulai, tadi chat ini, tadi pertanyaan-pertanyaan dari ini ya, dari yang sudah disiapkan.
tadi nanti ada satu pertanyaan mungkin di akhir, tapi sekarang kita coba ambil pertanyaan dari kolom komentar ya, karena ini sudah banyak sekali, Masya Allah. Banyak chatnya, pertanyaannya mana tapi ya? Oh ini ya, ada. minta maaf ya Bunda, matanya kurang begitu ngelihat, jadi ini kecil-kecil, nggak begitu kebaca. Kalau nggak dibacain, maaf dibacain, ya. Bunda, dibacain. Bentar ya. Yang pertama Bunda dari Alivia Nuzul, penasaran Pak E dan Bunda dulu awal mula mengadakan film kayak gimana katanya? Kenapa, Nah? Ulangi lagi Pak Faisal. Penasaran Pak E dan Bunda dulu awal mula mengadakan film kayak gimana ya? Oh iya. Nah, mungkin gini ya, gagasannya dulu ya. Gagasannya kan Bunda. Kemudian nyari modalnya nih, kan harus ada biayanya. Ya. Nah itu Pak E yang cari-cari uangnya. Alhamdulillah waktu itu banyak teman di perusahaan-perusahaan masih muda ya kita ya. Jadi patungan. Jadi Pak E itu dari muda itu sering dibantu orang, sehingga kalau sekarang kalau ada orang yang bermasalah gitu dengan kegiatan dia, biasanya Pak E berusaha untuk membantu karena tahu banget bahwa apa yang ingin orang melakukan kepada Pak E lakukan pada orang gitu. Kira-kira seperti itu. Termasuk misalnya yang ritasi pemecah batu di Padang itu, saya baru tahu belakangan bahwa ternyata bukan cuma Rita yang sedang kesulitan, tapi juga banyak orang di sekitar rumah dia yang juga orang susah. Bayangin ibu single parent dengan 3 anak, ada yang cacat 1 orang, berkebutuhan khusus, kemudian harus memecah batu untuk mendapatkan uang. Dan sekarang sedang lockdown lagi kan, sedang PSBB. Nah, jadi Pak itu selalu mungkin nanti ya benar. Edwiza bisa ngomong tuh. Pak E ini orang yang sangat itu ya, tadi yang Bunda bilang suportif. Bayangin ya Faisal, ada tukang sate, pedagang keliling, satenya nggak enak belas. Tapi Pak E selalu maksain kita di rumah untuk beli itu sate. Bahkan kalau kita nggak mau dipaksa, sopir di depan, sopir tetangga itu dipaksain Pak E untuk makan sate itu orang. Padahal satenya nggak enak. Ya Allah, maksudnya Pak E. Gini, Pak itu gitu orangnya, tukang donat, tukang apa, diajakin ngobrol, tukang taksi gitu. Nah, jadi beliau memang orang suportif banget. Beda sama bunda-bunda kalau lihat dulu agak reserve gitu. Kalau Pak E enggak. Ya mungkin Pak Ediza mau ngomong tuh, coba. Silakan Pak Ediza. Ya, terima kasih Pak E dan Bunda Faisal ya. Jadi memang Padang ini tepatnya dekat kampus Universitas Andalas, ada suatu keluarga muda dengan 3 anak, di mana anaknya ini salah satunya yang cacat ya. Jadi ada semacam kelainan dari sarafnya, meningitis ya. Nah, kemudian dia berpisah dengan suaminya, sehingga si ibu muda ini ya terpaksalah mencari kehidupan ya dengan berbagai cara ya, diantaranya adalah memecah batu. Jadi ibu muda ini namanya Ibu Rita, itu tinggal di sungai dari sebuah komplek perumahan dosen-dosen UNAN. Nah, di sana ada sungai yang banyak batu. Nah, jadi batu ini digunakan untuk bahan bangunan. Nah, jadi batu itu setelah dipecah dari ongkokan batu yang besar ya, kemudian dijual. Ya tidak banyak, ya satu mobil kijang pickup itu ya mungkin hanya 45 atau 75, itu saya kurang persis ya. Nah, itu penghasilannya, dan itu pun juga dicari atau dipecah itu dalam tidak hanya satu mobil, itu tidak 1 hari, bisa 2 hari gitu, tergantung kekerasan dari batuan. Nah, dia juga membawa anaknya yang cacat itu, kalau ditinggal di rumah ya dia nggak punya pembantu, jadi bagaimana gitu makannya. Beberapa waktu yang lalu videonya viral dan kan oleh ada dosen-dosen UNAN ya, nah itu banyak yang simpati, antaranya juga wali kota, ibu wali kota gitu ya. Nah, dan itu pernah dikunjungi ya oleh ibu wali kota, dan juga ada rencana bedah rumah gitu, karena rumahnya di pinggir sungai tidak layak sama sekali. Nah, kalau hari hujan besar bisa banjir gitu kan. Nah, itu tapi sampai sekarang itu realisasi dari bantuan dari realisir gitu kan, karena
Ya. Cuman dari bantuan dari dinas sosial ada sekali 3 bulan gitu sudah dibantu gitu. Nah, tapi ya mungkin masih jauh dari cukup karena anaknya 3 dan juga udah mulai sekolah begitu. Nah, dan sekarang Pak Elwir dan teman-teman di Jakarta sudah menghimpun dana untuk membantu ibu muda dan juga keluarga-keluarga yang juga terdampak di sana di sekitar rumah Ibu Rita itu, dan insya Allah dalam hari Rabu ini akan diantarkan dan paketnya sudah dibuat dan juga dikasih dana. Nah, demikian sementara Faisal dan Pak E. Terima kasih Pak Edwiza atas kisahnya. Itu pun yang dibantukan salah satu ininya ya, jembatannya oleh Pak E ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Faisal, saya juga ingin menyapa itu ada Dr. Mulyono, ini sponsor kami ini dari insaf.com, Dr. Mulyono, dokter bedah, sahabatnya Dr. Yose Rizal nih. Jadi kalau saya ada kegiatan, Dr. Mulyono juga nggak pakai nanya-nanya, langsung bantu. Nah ini monggo, Mas Yon. Assalamualaikum Pak Mulyono. Saya jadi bingung juga nih mau ngapain. Pak Mulyono, saya mau tanya Pak, boleh Pak? Kenapa kok tadi kan sudah ceritakan selalu membantu gitu. Ininya apa? Semangatnya apa Pak untuk membantu ini ya? film ya Pak ya? Ya termasuk film, termasuk. Jadi kegiatan film itu misalnya bantu ngasih makan atau apa. Kegiatan waktu itu ada di Serang itu di Pandeglang tsunami. Dr. Mulyono dan istri beliau, ID cabang Jakarta Timur juga berangkat ke sana. Jadi ya saya cuma menggara-garain aja, sponsorin gitu, tapi nanti uangnya dari Dr. Mulyono sama besar. Gitu. Enggak juga gitu. Iya. Ya kalau ditanya begitu repot juga ya, maksudnya gini, saya tuh takutnya kesannya ria. Kan manusia itu katanya kayak gitu. Khalifah itu penjabatannya kan pikir ngayominnya ya gitu. Nah, gitu nih kata ini kalau agak nanti takutnya iya aja. Jadi maksud saya tuh bisa tanya dibantu yang ide. Oke. Bagi itu udah apa ya? Kalau menurut saya ya, bisa begitu. Ya, kalau memangnya bukan deh. Jadi selagi saya masih mampu, saya dan yang mau diberikan itu nantinya inilah kita. Gitu aja. Alhamdulillah, ya. Amin, amin. Semoga kebaikan pun yang sama untuk Bapak juga ya Pak Mulyono. Makasih. Pak E, ada pertanyaan selanjutnya Pak E, izin bertanya. Pak E, ada pertanyaan dari Widra di YouTube. Bunda, ceritanya gimana Bunda sama Pak E ketemu dan memutuskan menikah? Kenapa bisa merasa satu visi? Masya Allah, ini panjang ceritanya. Bagus. Sisi sendiri ntar. Silakan baper nih. Forum Indonesia membaper. Silahkan Bunda dulu atau Pak E dulu? Bunda dulu kayaknya ya. Bunda. Otentik. Aduh, panjang ceritanya. Singkat kata, jadi waktu itu pertama kali ketemu itu di kapal, Pak E lagi pulang Basamo, lagi liburan. Kemudian Bunda masih SMA kelas 1. Terus begitu udah berpisah, Pak E nyuratin dan Pak E itu kaget, oh ternyata yang nulis di koran selama ini ya itu yang dikenal. Terus akhirnya Pak E bikin clipping tulisan-tulisan Bunda, terus dikirimin, dan terus dibilangin dikirimin foto waktu di kapal itu satu persatu. Nah disitulah, tapi itu jadi sahabat aja. Lama kemudian baru kita ketemu ya. Terus Pak E nyari terus, bahkan ya itu, jadi Pak E motonya pantang menyerah sebelum ditolak atau gagal 21 kali itu benar adanya. Wah. Termasuk ngurus SIM. Nah Pak E itu kan
Faisal, waktu liburan 2 tahun lalu kalau nggak salah, keluar pulau, baru menyadari ternyata SIM itu habis gitu. Nah, begitu online ternyata nggak bisa kan, nggak bisa online, nggak online. Nah, terus begitu sampai di Jakarta lagi udah telat, dan Pak E itu dimainin lah ya, disuruh bayar atau apa. Pak E nggak mau. Enggak, saya mau di jalan yang benar, saya udah tua, nanti kalau saya mati, masa kamu nyuruh saya nyogok udah mau mati gini gitu. Terus akhirnya Pak E bener-bener ngurusin tuh, dimainin kayak apa terus saja, gagal berkali. Kita tuh sampai nggak tegang lihat Pak E keringetan pulang. Ya Allah, bahkan itu petugasnya belum lahir, Pak E itu udah jago nyetir, udah punya SIM, kan udah berapa puluh tahun yang lalu gitu. Tapi karena kesalahan ini harus mulai dari nol, dan itu Pak E memang membuktikan kegigihannya. Masya Allah, mantap. Jadi kalau ngurus SIM, hati-hati nih. Pesan buat teman-teman nih, anak-anak muda nih. SIM udah mau habis. 2 minggu sebelum mati itu harusnya diurus ya. Kalau tidak dianggap bikin SIM baru. Sekarang gimana? Dan itu ujian tertulisnya itu nggak mudah. Pak itu 3 kali gagal, yang ketiga baru berhasil. Nah, jaraknya 2 minggu. Jadi 2 kali 3 minggu, jadi 6 minggu. Tambah ujian praktek 2 kali, yang kedua baru lolos. Banyak banget Pak E. Iya. Jadi ya, Pak E, alhamdulillah lolos akhirnya. Alhamdulillah. Jadi Pak E, gagal 21 kali itu tuh perjuangan mendapatkan Bunda Pak E, 21 kali. Kalau Bunda nggak sampai 21 sih. Oh. Jadi Pak E itu datang, Bunda nggak ada ya, datang ke sekolah, terus pagi-pagi hari apa ya, hari Jumat waktu itu. Ini masih ingat ya. Pak E-nya malu-malu. Ya, saya mau menyapa teman nih, Faisal. Boleh Pak E. Profesor Maizar Rahman dari dulu Gubernur OPEC terakhir Indonesia. Masya Allah. Komisaris Pertamina, Prof. Maizar Rahman, sekarang Ketua Umum Yayasan Proklamator Bung Hatta. Beliau pakai ini nih, emailnya anaknya beliau nih, cucu malah. Oh cucu, namanya siapa Pak? Di YouTube. Selamat buat kita semua yang sedang melakukan kegiatan ini. Siap. Prof. Maizar juga banyak kontribusi di kegiatan PIM. Kemarin Dewan Energi Mahasiswa di Sumatera itu Padang, Pekanbaru, Medan, dan Sriwijaya itu mengadakan kegiatan yang sama, dan Prof. Maizar menjadi narasumber. Jadi Prof. Maizar dulu itu termasuk narasumber tetap untuk energi di FIM-nya. Terima kasih, Prof. Baik, Bunda berarti dalam ini ya, tadi memutuskan untuk menikah, merasa satu visi itu, titik baliknya di mana Bunda? Pak itu gigih ya. Bunda nggak ada selalu datang, main sama om Bunda, main sama orang tua Bunda, terus nggak pergi ke sekolah, taunya Bunda nggak ada, tetap datang terus. Nah terus Bunda ngerasa Pak itu memang orang yang bisa banget mensupport kita, dan Bunda merasa teman diskusi yang asik gitu. Jadi kalau mau mangga ya, Faisal, ini buat pesan buat anak-anak muda nih, yang laki-laki. Deketin dulu batangnya. Jangan langsung petik mangganya. Oh iya, terus Pak itu datang kan waktu itu adik Bunda. Jadi yang main. Pak E. Kayaknya sekarang komen. Sekarang gerak cepat ya. Nggak di dekat tangan dulu ya, Mas. Ya. Nah, itu modal dulu. Iya, kesulitan ya katanya. Iya, alhamdulillah. Berarti karena kegigihan dan suportif ya, Pak E, Bunda ya. Yang Pak E itu paling bisa meledakkan potensi orang. Wah, amin. Mau dong Pak E diledakin. Kalau kita nggak jago main badminton, kalau main sama Pak E itu ngerasa jago. Padahal bola nggak. Ini sama Bunda ya, Pak itu selalu berusaha mengalahkan. Woi. Enggak lah, nggak mungkin ngalahin Bunda. Baik. Pak E, selanjutnya dari Robi. Bentar.
Robi Aulia, mana tadi ya? Ya, Robi. Robi, Pak apa sih value yang paling fundamental dan paling pertama ditanamkan ke anak-anak biologisnya? Memberikan contoh. Itu dia yang jawab barusan. Jadi gini, jadi Pak itu punya beberapa patokan juga di samping yang tadi ya, yang 21 itu. Kita tuh harus sabar, kemudian kita harus bersyukur, dan kita harus percaya bahwa Allah itu sayang sama kita. Itu saya selalu katakan itu. Jadi kalau keliling itu kita di pelatihan-pelatihan untuk pembentukan pendidikan karakter itu, saya selalu mengatakan, karena di balik kesabaran sama kita. Kemudian kita harus itu bersyukur, karena kali orang itu udah dapat sesuatu nggak bersyukur. Nah, Allah menjanjikan kalau kita bersyukur itu, Allah akan menambah nikmatnya itu. Nah, jadi nilai-nilai itu yang saya inginkan ke anak-anak saya, termasuk juga ke anak-anak biologis ya. Tentu ya, anak-anak biologis itu saya katakan mensyukuri nikmat Allah itu luar biasa. Kadang-kadang gampang diucapkan, kadang-kadang dilaksanakannya agak sulit. Baik. Ya, jadi rasa syukur itu yang jadi poin utama ya, Pak ya. Ya, dan sabar juga. Syukur, sabar, 3. Syukur, sabar, kemudian Allah sayang sama saya. Yep. Jadi Pak kalau ada kejadian gitu, nggak pernah melihatnya dari sisi yang negatif. Nggak pernah. Pasti ada maksudnya gitu. Ujian itu selalu akan agak berat kan. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kalau ada di kemudian hari yang mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai kita diuji dengan sesuatu yang kita nggak mampu untuk mengatasinya. Siap, amin. Selanjutnya ada pertanyaan dari Vini Alfionita. Cerita titik terendah selama perjalanan film dong, Bun. Dan gimana bisa bangkit lagi dari titik terendah tersebut? Kita pernah, udah ya nggak punya uang, sering banget. Dan terus sponsor menjanjikan, ternyata gagal. Dan kita nggak tahu. Nah, Pak E jual rumah. Nah, Pak E itu memang hobinya beli rumah. Kalau ada rumah jelek, murah, dibenerin, terus dijual lagi. Nah, pada saat itulah kita jual mobil, jual rumah. Terus Bunda sekarang bilang, Pak E, jangan lupa loh, kita udah nggak ada rumah yang dijual lagi. Demi film ya Pak. Jadi bukan rahasia nih. Nggak ada kalau dokter Mulyono. Jadi maksudnya gini, kait dengan omongan kita tadi, kalau kita punya keinginan, kita punya cita-cita, memang kita harus berdarah-darah. Ada istilah Jawanya apa ya? Siapa yang keinginan itu yang jatuh dulu, yang loncat dulu gitu. Apa Mas Yoyan tahu ya? Apa istilahnya? No pain no gain. Nah, no pain no gain. Apa ya? Atau bahasa Jawanya tuh Bunda lupa, orang Jawa tapi enggak. Manjada wajada bukan, Bun? Bukan ya? Bukan. Kalau itu sih kesungguhan ya. Ini enggak, ini maksudnya rela berkorban. Kalau kita yang harus pertama berkorban itu. Baik, siap Bun. Jadi memang untuk film ini bahkan saya pernah dengar juga dari kiai saya dulu, bondo bahu pikir perlu sak nyawane pisan gitu. Ini semuanya dikorbanin ya untuk film gitu ya Bun ya. Selanjutnya anak-anak juga gitu kan, datang mana ada kegiatan yang mereka pakai biaya sendiri, terus sekarang pakai ini lagi, pakai administrasi ya, komitmen fee. Dulu nggak pernah ada tuh, tapi kemudian panitia mengatakan harus ada komitmen fee, dan terus juga untuk membantu keuangan film yang karena Pak E sudah tua. Tapi alhamdulillah selalu ada. Selalu ada jalan Allah. Ya. Maha pengasih penyayang, tak terbantahkan. Insya Allah. Bunda, Pak E, ini ada teman-teman dari FIM 21 pengen kesan-kesannya dong dan pesannya dari Hilman katanya. Ya, baiklah ya. Jadi gini, saya ingin memberikan sebuah penghargaan kepada teman-teman FIM 21 karena telah membuat buku ini. Wah. Nah, ini buku ini bisa dipesan nanti ke Rizky ya, kalau nggak salah. Ini buku luar biasa. Saya sudah membacanya walaupun belum tamat karena banyak bacaan sekarang ya. Al-Quran, Pak. Jadi Pak E lagi rajin baca Al-Quran. Alhamdulillah.
Film 21 itu memang agak fenomenal karena memang angka 21 itu angka yang agak bersejarah di film ya. Yang menyerah sebelum ini 21 kali. Nah, film 21 itu jadi, nah selamat buat teman-teman film 21. Anda tidak kebetulan menjadi anggota film 21. Jadi mudah-mudahan ditunggu karya-karya berikutnya. Dan sekali lagi mudah-mudahan bukunya laku keras, bisa dicetak ulang. Makasih Pak E sudah mempromosikan. Masya Allah tuh Hilman, ketua angkatan Hilman Pak E ya. Iya Hilman ketua angkatan. Cepat menikah Hilman. Lanjut, ada pertanyaan lagi Pak E ini. Mana tadi pertanyaan? Banyak banget ini. Oh iya Pak E, tahun ini ada pelatnas nggak ini dari Rauf? Iya. Pinginnya ada ya. Insya Allah ada, setidaknya nanti pelatnas online ya. Masa kita nggak bisa pelatnas online sih? Gaya hidup berubah. Gaya hidup. Nanti nggak dapat nasi Padang lagi Pak E. Hah? Ya makan sendiri-sendiri, yang penting narasumbernya tetap ada, kita siasatin bagaimana tetap terjadi film 22. Jadi ini mengingatkan kita semua bahwa pernah loh film itu online gitu. Nah, jadi kita cadangkan itu idenya, gagasannya adalah bikin pelatihan film dengan model online seperti kartu prakerja. Bener-bener deh. Jadi tetap ada pelatihan walaupun cuma mungkin empempe atau jadi calon wartawan di rumah kan? Ya. Nah, baik. Modul-modulnya. Jadi kebayang nanti api ekspresinya nanti online ya? Api ekspresi online. Semuanya online. AJ juga online. Wah, gimana tuh AJ online? Dan nggak usah berbayar jadinya. Bayarnya online juga. Makannya online. Makan. Nasi Padang di download ya. Ini filenya nasi Padang, download masing-masing. Baik. Selanjutnya. Jadi gini sebetulnya pesannya Faisal saya ingin sampaikan. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan COVID-19 ini. Kita harus siasatin bagaimana bentuk kegiatannya. Saya kepengen tidak ada yang bisa menghentikan film gitu, kecuali Allah. Jadi film 22 itu insya Allah tetap kita laksanakan. Kita berdoa sekarang. Mudah-mudahan bulan Oktober, November itu telah aman, telah bisa kegiatan, sehingga film tidak usah online. Film 22. Amin. Alhamdulillah, amin. Selanjutnya tadi tentang perfilman ya. Ini saya mau nanyain buat Bunda dari Fadilah Nur Latifah. Bunda kan banyak nulis ya dulu buku-bukunya gitu. Saya juga tadi sempat riset juga beberapa buku, Masya Allah. Saya coba ini ya, share screen. Mana tapi ya, bentar. Ada buku-buku yang Bunda buat. Mungkin Bunda masih ingat dengan ini, Bun? Beberapa bukunya hijrah ya? Ini, Masya Allah bukunya. Apa bukunya? Ini, Bun. Asik. Dapat lagi. Nah. Kok dapat sih? Tahu aja itu. Ini Bundanya yang mana ya? Enggak, itu model, Mas. Oh, model. Ini buku Bunda juga ya, Ceria Bergaya? Iya. Masya Allah. Nah, ini tentang kerudung gitu ya, Bun ya? Iya, betul. Ya. Oh, Masya Allah. Inspirasinya dari mana? Bareng teman-teman itu dibantuin tuh ada tulisan teman-teman di bawah. Dwi Endang. Ini volume 2-nya ini ya, Bu? Itu 3 seri ya. Oh, 3 seri. Siap. Ya, pertanyaannya apakah Bunda mau nulis buku lagi? Katanya. Jadi kemarin pulang dari New Zealand, langsung masuk. Nah, alhamdulillah sudah ada 300 halaman semenjak Bunda. Wah. Masya Allah. Insya Allah akan jadi adik dari buku ini. Ini buku Bunda bareng Mbak Jetsi, ini buku ke-12. Nah, jadi kalau Rantau Bertuah jadi, itu insya Allah buku ke-13. Tapi sebetulnya itu melangkahi, ada satu buku Bunda yang Bunda tulis sebelum ini terbit, sebetulnya
tahun lalu itu Bunda ingin menerbitkan Jejak Sujud di Andalusia, tapi karena ada buku ini diterbitkan dulu, jadi Bunda harus tahan. Bunda sih merasa orang akan bosan kalau Bunda terlalu sering menerbitkan buku. Jadi Bunda menahan diri untuk 1 tahun sekali. Nah, kebetulan juga yang Jejak Sujud di Andalusia, Bunda masih ada bahan yang kurang, itu dari Tangier, jadi Waduh. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Uang nih, bagusnya itu cuman dolar doang. Iya, siap. Semoga segera terbit, Bunda. Bunda ada ini juga, ada pertanyaan selanjutnya. Bunda mungkin ingat momen ini. Oh iya, Masya Allah. Jadi Bunda tuh memang sering dibully ya. Setiap Api Ekspresi itu hampir selalu ada yang memparodikan Bunda. Tapi yang paling pas ini. Bisa banget. Cime. Cime ya. Iya, Cime. Dari ini ya, dari ngambil fotonya, selfie. Mirip banget. Oke. Terus Kayaknya Cime mirip Bunda waktu udah tua, maksudnya waktu muda. Oh gitu ya, Pak. Oh. Bunda waktu muda dulu tomboy ya, nggak pernah pakai rok. Emang topinya juga jadi ciri khas ya, Bun ya? Bunda itu sebetulnya nggak suka dengan peniti. Jadi buku-buku tadi kan ada buku-buku mode tentang kerudung, itu sama sekali tidak pakai peniti. Jadi Bunda anti peniti gara-gara pernah dulu di rumah sakit melihat orang kemasukan peniti itu. Jadi dan Bunda emang nggak suka peniti dari dulu itu. Nah, tambah lagi peristiwa itu. Nah, kenapa Bunda pakai topi atau pakai turban? Karena nggak suka peniti, jadi sukanya pakai bergo. Nah, bergo di film itu dibilangin kalau pakai bergo itu bukan pakaian nggak masuk film. Jadi kalau ke ruangan film nggak boleh pakai bergo, no bergo gitu. Nah, Bunda mengakali dengan ikat kepala, pakai turban, pakai topi, hormati orang ya. Pakai bergo itu kan di rumah. Nah, sementara Bunda tuh orang yang sangat nyaman dengan bergo. Jadi akhirnya pakai topi atau turban atau pakai headdress lainnya. Jadi terkesan masih menghormati orang. Enggak. Bunda punya topi sebagai catatan 2.000 kurang dikit. Masya Allah, banyak banget. Kurangnya 1.900. Ada ruangan sendiri topi Bunda. Baiklah. Jadi itu teman-teman ya yang penasaran tentang topi Bunda sudah dibongkar sama Pak E barusan. Oke, selanjutnya Bun ada pertanyaan selanjutnya. Apa sih ini ya? Oh gini, Pak E sama Bunda katanya kalau naik pesawat nggak pernah satu pesawat ya Bun? Sekarang lalu. Kenapa dulu itu? Jadi gini. Dulu kenapa? Pak E itu nggak mau, katanya kita mati berdua, nanti anak-anak gimana, nanti Vim gimana. Kalau sekarang kan Vim udah mandiri, anak-anak udah mandiri, udah gede, jadi nggak. Ada pepatahnya itu, Faisal. Oh iya, bahasa gimana? Padang. Don't put your egg in one basket. Jadi nggak boleh naruh telur di satu tempat saja. Nanti kalau jatuh pecah semua. Jadi dulu Pak E itu di perusahaan di Surabaya, itu kalau ada cabang di luar pulau, itu selalu belah dua. Tidak satu pesawat. Nah, di situ Pak E memang sebaiknya kita jangan apalagi waktu anak-anak masih kecil ya, satu pesawat. Apalagi kita pernah pendaratan darurat di Solo, jadi itu mengingatkan Pak E lagi betapa kita mesti berikhtiar gitu maksudnya. Jadi kalau sekarang enggak, itu Bu Rika tuh selalu menyuruh saya selalu berbarengan sama Bunda kalau kegiatan itu. Jadi sekarang udah nggak takut karena anak-anak udah gede semua. Saya terharu itu berapa lama Pak nggak pernah sepesawat kalau trip berapa sampai lama? Sampai setelah itu kejadiannya tahun 83 akhir ya. Ya 83 akhir sampai 2000 berapa ya? Ya sampai akhir-akhir ini baru Pak E mau kan. Ya mungkin ada 20 tahunan deh. 20 tahun. Gimana Pak E rasanya setelah 20 tahun nggak pernah bareng, terus pas bareng lagi gimana rasanya Pak E? Nggak enak sebetulnya. Deg-degan terus. Tapi pernah juga pernah menyalahi sekali waktu meninggalnya nenek ya. Ibunya Pak E meninggal. Nah itulah
pertama kali. Itu mungkin bagian yang terserah sih kalau. Dan kita suka berantem gitu. Bunda bilang, kok kayak nggak percaya sama Allah sih? Kita mau lari kemanapun, itu kalau sudah ajal, Bunda kan gitu kan? Ya buktinya Bunda sekarang takut ke pasar. Kalau mau ajal, nggak usah ke pasar. Sama Pak E, jadi Bunda udah sering banget ya kepingin ke pasar, tapi kata Pak E, saya berdoa dalam hati tapi nggak mau ngelarang, soalnya Bunda orangnya nggak bisa dilarang. Tapi ternyata Bunda sendiri, aduh kok lagi nggak enak badan, ini pesen online aja. Terus iya, jadi Bunda memang hobi ke pasar tradisional ya Bun ya? Kalau misalkan ke kota-kota lain pun seperti itu ya Bun ya, ke pasar? Iya. Pergi Bunda punya pasar tradisional di negara manapun. Saya suka nawar soalnya. Apa Bun yang dicari di pasar tradisional apa Bun? Bunda melihat di situ ada energi ya dari orang kecil. Jadi Bunda ingin melihat sih tradisionalnya. Dimanapun ada pasar tradisional, mungkin namanya beda. Kalau di New Zealand Sunday Market gitu, mungkin di Turki juga, di Eropa juga akan ada. Beberapa udah buka puasa. Oke. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman WITA yang di Indonesia Timur. Tengah juga Bun. Oke, selanjutnya Bun, ada sama Pak E mungkin gimana sih tips-tipsnya untuk membangun keluarga ideologis ya? Tadi kan kita sudah mendengar ya teman-teman cerita tentang Pak E dan Bunda gimana membangun chemistry-nya dan gimana chemistry Pak E dan Bunda sehingga melahirkan tim yang sejauh ini memang betul kekeluargaannya itu terasa banget gitu ya. Kita kemanapun ada keluarga dan ketika ke Mabes pun ada orang tua gitu kan. Nah, gimana sih kalau misalkan mau membangun keluarga ideologis, tipsnya gitu, Pak E, Bunda? Jadi tipsnya begini, Faisal. Keluarga ideologis itu kan berasal dari kata ide tadi ya, ideal, ideolog. Jadi sesuatu yang diomongin. Jadi keluarga itu baru bisa menjadi keluarga yang ideologis itu seandainya di keluarga itu dibiasakan perbedaan-perbedaan itu dijembatani, bukan dimatikan. Saran, masukan gitu. Jadi Pak itu dulu waktu anak-anak masih kecil, kalau mau pergi berlibur, bahkan membuka peluang mereka usulan kemana gitu. Nah, nanti jadi ideologinya tuh akhirnya terbentuk bahwa anak-anak, oh iya, begini mestinya. Jadi proses pengambilan keputusan itu memang dibiasakan diskusi gitu ya. Nah, jadi keluarga yang dialogis itu atau ideologis itu adalah keluarga yang tidak istilahnya itu ya, pokoknya itu nggak ada. Nah, jadi itu pertama tuh. Jadi membangun rasa kebersamaan itu dengan mendiskusikan segala sesuatunya, tidak seolah-olah memutuskan segala-galanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang juga tidak kalah penting adalah memang nilai-nilainya harus dicari ya. Sehingga terus dicontohkan ke anak-anak. Sehingga itu anak-anak tahu bahwa kalau begini itu nggak boleh. Sehingga mereka melihat bahwa, oh, kenapa tidak boleh? Bapak saya juga melakukan hal yang sama. Misalnya hal yang lain adalah saya selalu ngajarin anak saya semuanya itu bisa nyetir mobil. Kalau dulu di zaman Rasul bukan mobil ya, karena naik kuda ya, berkuda. Terus berenang. Ya, terus berenang. Itu saya membiasakan ngajarin anak berenang. Jadi semua anak saya bisa berenang. Jadi dulu kalau nyari menantu itu kalau nggak bisa nyetir udah coretan 1 tuh. Nggak bisa berenang coretan 2. Ketiga harus bisa berantem. Oh, berantem. Ya berantem itu maksudnya bersilat ya. Bela diri. Nah sekarang tentu tidak fisik lagi tapi bela diri itu dengan ilmu. Mungkin lebih kepada silat lidah apa istilahnya ya. Jadi argumentasi. Tapi Pak itu jago silat juga loh. Oh. Jadi membangun kebiasaan untuk berargumen. Jadi kalau ada orang marah-marah sama kita, tanya aja ada apa. Ada orang di depan rumah bolak-balik itu datengin. Nah, jadi akhirnya anak-anak saya itu alhamdulillah mereka terbiasa dengan olahraga, terbiasa dengan seni gitu, dan terbiasa dengan argumen. Nah, mungkin itu tipsnya. Dan itu diajarin oleh baginda Rasul kita. Masya Allah. Jadi cuma bentuknya saja yang berbeda-beda sekarang. Iya. Teman-teman,
Tips Faisal, membangun. Pak itu jago silat beneran. Oh iya. Jadi ya, Bunda tuh kan nggak pernah percaya dulu kalau dibilangin sama nenek tuh bahwa Pak itu jago silat gitu. Terus suatu ketika ada yang kita cari di mungkin anak muda sekarang nggak tahu ya, Pasar Senen. Nah, Pasar Senen itu. Nah, Pak itu ada bolpen, itu hadiah ya dari Menteri Montblanc gitu. Terus ini copetnya tuh Bunda tuh dalam detik gitu tiba-tiba kok Pak E ngejatuhin orang gitu. Oh. Banditnya itu seret, langsung seret. Wah, pokoknya tiarap gitu terus sampai orang santun bilang, Bu, bilang suaminya itu banyak temennya. Banditnya tuh banyak temennya gitu. Copetnya Bunda, kenapa kok kamu ngelarang? Kamu bagian ya, soalnya menghalangi kita ya. Nah, disitulah Bunda tahu memang Pak E jago silat. Terus kita di Surabaya dulu juga pernah rumahnya dicongkel sama maling ya, pas ininya perampoknya mau datang itu Pak udah siap siaga dengan samurainya dengan jadi memang perlu laki-laki itu memang harus bisa bela diri supaya keluarganya merasa aman nyaman. Jadi dulu Bunda juga pede jalan sama Pak pasti nggak ada orang yang berani. Bahkan yang ada orang yang nyalip nggak sopan dulu waktu Pak E muda tuh dikejar sama Pak E. Bunda mohon please. Wow. Ya olahraga deh, intinya olahraga. Pak E masih 2 kali seminggu olahraga. Faisal olahraga berapa kali? Gini nih jagoan nih. Minimal seminggu sekali, Pak E. Kurang 2. Mesti kalau anak muda 4 kali atau puasa Daud. Dicatat Pak E, insya Allah. Terima kasih. Ya teman-teman tuh ya belajar apa? Silat, olahraga tuh ya kan. Sunah-sunah Rasul juga tadi berenang ya, nyetir, mungkin berkuda tadi ya istilahnya. Seperti itu pun bisa jadi penguat gitu loh. Oke, teman-teman ada ini ada pertanyaan lagi Pak E dari Abdul Rauf. Ini nama kondangnya UR Pak E, UR. Ustadz Abdul Rauf UR. Anak film 21. Pertanyaannya, pola asuh orang tua Bunda dan Pak E seperti apa ya dulu? Terima kasih. Bunda duluan deh. Kalau Pak E ya, Pak E itu lebih merdeka ya. Ya, orang semuanya boleh aja asal hati-hati. Kalau Bunda dulu sangat orang tua Bunda, Opa itu sangat overprotective ya. Bunda aja dulu ketua Regu Pramuka tapi nggak pernah boleh ikut camping gitu. Terus kemana-mana selalu ditemenin. Tapi terus Bunda ini sama nenek, kan Bunda tinggalnya sama nenek. Jadi Bunda itu ceritanya umur 7 tahun ibunya meninggal. Jadi terus ikut nenek gitu. Nah, ini jawab tuh. Memang paling disayang gitu sama Opa. Opa bilang, aduh maaf ya. Baru Opa cerita, dulu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekarang kan boleh sama Elmir kemanapun gitu. Pergilah. Kalau Bunda, misalnya Bunda pamit ya, kan Opa itu sangat tergantung. Kemanapun maunya sama Bunda, ke rumah sakit, kemana-mana. Bahkan kalau Opa itu sakit, dia nunggu dulu, nunggu aja, baru dia mau ke dokter gitu. Ya, begitu. Dan dari kecil tuh Bunda udah dibilangin, nanti kalau ayah udah tua ikut Bunda, maksudnya ikut nyebut nama Bunda. Tua itu baru dibawa karena saking sayangnya. Kalau Pak itu semuanya. Oke, jangan nih Bunda yang ngomong, nanti salah. Ya. Ya kalau saya gini, Faisal, kebetulan bapak saya tentara ya. Jadi kalau anak sekarang kalau bapaknya pergi, anaknya demam kan. Kalau kita dulu kalau bapak nggak ada di rumah malah senang. Karena bapak tuh sangat disiplin. Jadi ya. Tapi ibu sangat akomodatif. Ibu sangat akomodatif. Jadi kayak ada tangan kanan sama tangan kiri. Jadi
memang anak-anak akhirnya jadi tahu jalan keluar gitu. Tidak dua-duanya kejam atau dua-duanya baik banget gitu sehingga anak-anak ini. Jadi selalu ada tempat untuk berbagi. Jadi dulu pernah nih ibu buka rahasia, saya diikat nih gara-gara melakukan kesalahan bandel gitu. Diikat mandi. Itu akhirnya bapak saya pergi, ibu bukain kamar mandi itu bilangin, kamu mau dilepas? Iya, pasti nangis dong. Iya, mau dibuka, mau dilepas gitu. Ini ibu nanti tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan melakukan lagi. Belakangan saya baru tahu ternyata tuh ibu sama bapak tuh bapak nyuruh rundingan gitu. Nah, jadi ya harus ada, polisi juga harus ada. Nah, jadi pola pengasuhannya kira-kira begitu. Jadi jangan anak-anak tuh nggak punya jalan keluar kalau ada apa-apa. Dan ya alhamdulillah itu juga yang kami lakukan sekarang di anak-anak kami. Tapi kalau di film saya nggak berani marahinnya atau mengikatnya karena pasti nanti orang tuanya marah kan? Karena orang tuanya Pak E juga. Iya, paling. Tapi anak-anak tahu kok di film pun kita ada kok yang kadang-kadang kita marah juga. Tapi jarang. mereka nggak baper. Jadi Bunda marah kayak apa, negor kayak apa, mereka tahu bahwa itu karena sayang. Nah, Masya Allah. Gitu teman-teman ya, pola ini ya, yang mungkin bisa kita teladani juga. Pak, ini pertanyaan titipan ini selanjutnya. Pak E, Bunda, membangun keluarga ideologis ini berarti bermula ketika memilih pasangan. Nah, gimana dong kasih tips trik untuk memilih pasangan yang terbaik kayak gimana? Oke, saya yang langsung ya, karena di dalam surat An-Nisa itu kan dikatakan, kawinilah perempuan itu 2, 3, 4. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Itu patokan pertama. Patokan kedua, nikahilah perempuan itu karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya. Tapi sebaik-baiknya karena agamanya. Jadi itu patokan yang paling mendasar. Jadi nikahilah perempuan itu 2, 3, 4. Kalau nggak bisa, cukup 1. Nggak bisa berlaku adil. Jadi sebetulnya anjuran di dalam agama itu statement yang terakhir. Bukan yang 2 dulu, atau 3 dulu, atau 4 dulu. Di kita kan seringkali terbalik ya. Menikah karena kekayaan, karena kecantikan, karena keturunan. Padahal itu sementara semua. Sebaik-baiknya karena agamanya, karena itulah yang nanti yang akan terus mewarnai hidup kita sehari-hari. Nah, jadi Bunda tuh dulu rasanya tuh sama sekarang ya, ini saya jujur mengatakan lebih cantik sekarang. Masya Allah, Bunda, selamat Bun. Beneran. Dulu hitam dekil ya. Ya tahu penglihatan mungkin ya. Tapi saya tahu agamanya bagus. Jadi pasti insya Allah anak-anak saya akan lebih baik agamanya. Jadi itu tuntunan mencari jodohnya. Nah tentu lain-lain itu bisa dilengkapi, banyak sekali cara untuk mengetrace-nya. Paling penting juga menurut saya adalah cari anak film. Lihat dia waktu bekerja serius atau enggak serius, suka ngabain tugas atau enggak. Nah dari situ nanti bisa dijadikan patokan. Insya Allah lebih baik. Karena orang tuh pura-pura tuh ketahuan. Kalau sehari mungkin bisa dia pura-pura. Tapi kalau pelatihan film sampai 5 hari, 6 hari, nanti ketahuan dia, ya dan seterusnya. Dan biasanya bertahun-tahun kan. Nah saya berdoa semoga pasangan-pasangan film itu langgeng dan menjadi contoh. Dan menjadi kerajaan-kerajaan baru, model-model baru, tetap keluarga-keluarga baru yang nanti akan membuat Indonesia lebih keren dan tidak tergantung sama siapapun, negara mana. Mantap. Hidup Pak E. Pilih Pak E. Ya. Bunda mau nambahin, Bun? Nambahin. Kalau dengan cara yang pilihlah jodoh yang baik, katakannya. Nggak ada suara. Yang baik. Dengan cara yang benar. Oke.
Siap Pak E. Sudah ini ya mau buka Pak E di sini. Ya, saya salam nih dari Unimoli di Bukit Tinggi nih. Waalaikumsalam. Baru bergabung Unimoli. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf ya, Faisal, kalau kurang berkenan. Datu Edwiza, kita nggak sempet ya. Iya. Sayang sekali sebetulnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Minta maaf Pak E, kita terakhir Pak E agak liar-liar. ada request Pak E. Boleh dong Pak E dan Bunda apa nih pantun dari Ustadz pantun? Apa ulangi lagi Faisal? Pak E coba pantun dong sama Bunda dari Ustadz Abdul Rauf. Oke, pantunnya paling sederhana ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, kita ketemu di film 22 nanti. Hidup film. Oke, Pak E boleh kita foto sebentar ya Pak E sebelum kita tutup. Oke. Teman-teman boleh dibuka videonya. Kita berfoto bersama. Ya. Ya, muka-muka film di sini. Muka-muka tidak asing. Ini Pak E banyak yang request pengen banyak diskusi forum sama Pak E dapat wejangan katanya Pak E. Monggo. Kita bisa fasilitasi juga gitu ya. Mangga udah dibuka semuanya ya teman-teman. Oke, saya hitung sampai 3. Ini ada yang boleh bantu ini juga ya buat foto screenshot yang pakai laptop boleh. Sebentar, 1, 2, mati lagi, 3, oke. Sekali lagi, ganti gaya boleh, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya ini banyak Pak E, full 100 orang tadi, Masya Allah. Jadi saya ganti-ganti ini nih, ganti slide 1, 2, 3. Mantap. Sekali lagi Pak E. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak E dan Bunda atas waktunya. Mungkin terakhir boleh ajakannya Pak E untuk donasi di VNI. Ya, monggo berdonasi untuk VNI karena ini sesuatu yang luar biasa gagasannya. Terima kasih Pak Syarif Hidayat yang telah mensponsori atau menggerakkan anak muda di Bandung, terutama di Salman, sehingga VNI akhirnya bisa. Dan kemarin saya dengar sudah diserahkan kepada Menteri Pertahanan, betul Pak Prabowo ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi solusi dalam kita menghadapi COVID-19. Bencana bergandeng tangan. Yeay. Kita boleh power wush Pak E, power wush. Oke. Ya. Dikomandai Pak E boleh. Teman-teman boleh power wush. Triple power wush. Wush. Ya, gimana udah kangen film? Ada yang mau ikut film nanti kenal Power Wush ya. Teman-teman makasih banyak atas hari ini Pak E, Bunda makasih juga atas luangan waktunya. Semoga bisa silaturahmi lagi di lain kesempatan. Dan teman-teman yang lain juga jangan kemana-mana dulu. Kita belum tutup Kafatul Majelis. Sabar. Pollingnya dulu. Ini ada polling teman-teman boleh diisi sebentar aja. Boleh langsung diisi survei kepuasan 1 sampai 5 boleh di depan layarnya. Tek berapapun boleh silahkan ya. Sebelum kita tutup. 100 bisa nggak? Cepet banget nih. Oke. Saya hitung mundur ya. 5. Teman-teman ayo. 4, 3, 2. Mereka vote. Skor. Ini udah 55, 50. Ini ada berapa sih? 70 guys. Oke, saya end polling ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, mari kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan bersama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman kalau punya insight menarik hari ini
bisa diupload di Instagramnya, Instastory-nya di tag mention @ahlanramadan.id. Nanti teman-teman yang beruntung dapat hadiah insya Allah. Dan juga besok sampai hari ke-29 Ramadan ini Ahlan Ramadan masih stay nemenin ini ya, ngabuburit teman-teman semuanya. Jadi tetap di grup, pantengin terus info-info terbarunya di Instagram juga, dan sampai jumpa lagi di Ahlan Ramadan episode selanjutnya besok di hari ke-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bunda, makasih banyak. Yang lain juga. Sami-sami. Terima kasih, Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika. Aduh, sayang tadi nggak sempat itu ya, ngobrol ya. Terima kasih Bu Rika. Masih di jalan ya, Bu? Ya. Hati-hati di jalan. Iya. Salam buat keluarga. Alhamdulillah. Semuanya. Teman-teman masih betah, teman-teman silahkan sampai buka, nggak apa-apa, saya tungguin. Udah buka ya teman-teman, silahkan. Oh iya, ada link evaluasi juga buat masukan buat kita, nanti ada di grup peserta ya teman-teman. Insya Allah. Ada Mas Wahyu. Assalamualaikum Mas, panutanku. Waalaikumsalam. Ada aja Sal. Wahyu lagi berguru membangun keluarga ideologis dan Kambing-kambing dulu sini semua. Ustaz Rauf kayaknya sebentar lagi Ustaz Rauf ya. Ustaz Raufnya masih main kucing. Pertanyaan Kang Adnan gak ditanya ini tadi nih. Oh iya, ada apa? Gak usah itu Pak. Ini spam sumpah, ini banyak banget chatnya. Buzzer, emang udah verified as buzzer kalian. Itu anak-anak YouTube yang buzzer itu tuh. YouTube. Siapa? Yang nggak bisa foto bareng sama Pak E. Oh, iya ya. Di sini. Teman-teman di sini yang mau masuk film bisa, yang nggak masuk film juga nggak apa-apa sih. Ekstra banget. Iya, mantap, mantap. Ini sisa anak film semua ini. Ini apa? Lanjutnya sesi apa ini? Ini sesi. Ini habis ini ngapain? Saya tungguin pada aja. betah-betah banget sih. Bukber pada kangen ya. Ih, kangen. Tuh. Sal udah buka siang tadi Sal ya? Naisa kasihan tuh dibully sama. Udah buka dari zuhur ya. Yang nanya tadi kan. Kebelasan. Ini Sal keren banget. Orang ngeliatin chatnya ini kok orang dibully ya. Ini mana pertanyaannya? Sabar ya Kang. Aduh, luar biasa. Tuh. Ingat teman-teman ya, Platnas online. Jadi panitia nggak kebayang gue. Orang jadi panitianya di Fasil, nanti jadi apa tugasnya admin WA, admin grup. Admin WA. Aduh. Tapi emang asli seru banget lo ngobrol sama Pak sama Bunda. Ini kayaknya harus dirutinin nih. Iya nih, sebulan sekali. Jadi program Film 21. Mana nih Kang itu, Bang Hilman? Hilman panggil. Ada. Hilman Ana, ketua. Bisa nih ketika kita mulai lesu, mulai lelah gitu kan. Iya tuh, biar disemangatin lagi ya. Sebenarnya ya, nyambung juga nih keluarga ideologi sama Pak E Bunda, obrolannya ya tentang Pak E Bunda. Iya, jadi tentang keluarga Pak E, tentang film juga sih banyaknya. Sih. Mantap. Gimana selalu jalan. Perlu diceritain juga ya, emang sebenarnya film tadi alumni-alumninya bentar banget diobrolin. Gitu. Teman-teman ada yang mau disampaikan silakan. Pak E sama Bunda sih lebihnya. Iya. Masih cerah sih tuh Mbak Endah. Ya. Gak malam. Iya, masih panas di sini. Belum buka. Jam 5.42 masih. Belum. Aku di depan juga sih. Di Jambi ya. Masih panas. No, aku udah nggak di Jambi lagi. Di mana? Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Oh, Banyuasin. Gitarnya nih. Ini gitar Babang. Wah. Iya, lu pakai mau kena atau pakai aksesorisnya Bunda ya? Gak ada suaranya. Siapa? Si Il, mana Il? Ya teman-teman masih mau stay
saya mau nyiapin buka ya. Saya close aja nggak apa-apa ini. Masih udah, kita live jamaah. Nah, ya, teman-teman makasih ya buat silaturahminya hari ini. Izin live. Ya. Misal. Iya. Ditunggu fotonya ya. Dokumentasi jangan lupa. Oke. Dokumentasi. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Iil nge-screenshot gak, Il? Enggak, Kang. Enggak ya? Kang Isal nge-screenshot enggak? Aku nge-screenshot, cuma ada yang gelap-gelap itu nggak kelihatan. Udahlah, nggak apa-apa, seadanya aja nanti. Ya, kalian mau aku tinggal berdua nih. Aduh, Iil deh, gimana Iil? Aduh, punten. Bang WK. Itu punten ya? Gagal. Ini sisanya kambing semua. Udah. Iya, makanya. Hei, kambing. Banget hasil kambing. Kita di sini aja. Yang usah di grup. Iya. Mas Wahyu ini udah di rumah mertua, Mas? Iya. Belum lah. Ada. Ya udah, Sal, buka dulu, Sal. Ntar malah batal duluan, Sal. Astagfirullahaladzim, betul sekali Anda. Ini kita tutup aja lah ya. Saya udah khawatir sebenarnya. Ini dari tadi masih live. Iya, live YouTube. Udah, bahaya. Oh iya, obrolan bongkar Pak Wahyu kita di sini. Live YouTube ya kelihatan. Iya, Assalamualaikum. Pokoknya habis dari lockdown ini saya harus ke Bandung, Sal. Siap, ditunggu kita ngobrol ya. Saya perlu banyak berguru ke Bapak. Benar. Saya